Hai, menyapa sekali lagi. Selamat pagi, ibu-ibu. Aduh, rambut saya ya. Dah. Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali ketemu lagi dengan ibu-ibu di dalam online training kita yang kita hari ini akan membahas tentang premium experience package. Ngomong-ngomong, ibu pada bisa dengar suara saya dengan jelas nggak ya? Jangan-jangan ternyata saya sudah bicara, suaranya tidak terdengar. Boleh saya lihat, Bu, di kolom chatnya apakah ibu-ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Hai, pagi Bu Lydia, Ibu Siska, Bu Ling, Bu Maria, Bu Vina, halo, selamat pagi semuanya, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak, saya yakin ibu-ibu ya baik ada di rumah, atau di mobil, atau sedang jemput dan nganterin anak, semua pasti ada essential oil di dalam tasnya, atau di dekatnya, atau di sampingnya. Saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk yuk kita pakai dulu essential oil kesayangan kita, essential oil favorit apapun yang menjadi favorit ibu. Terserah apa. Saya kebetulan hari ini saya ingin menggunakan peppermint karena materi kita kan membahas experience package ya Bu, jadi agak sedikit panjang. Namun saya butuh bantuan untuk meningkatkan fokus, meningkatkan perasaan untuk fokus gitu ya Bu ya. Mari kita gunakan hirup dengan menyenangkan. Wah, rasanya seger banget ya Bu kalau menggunakan peppermint. Boleh saya tahu Ibu di sini ada yang mau share? Atau Bu Merly, Bu Ica, siapapun hari ini barusan menggunakan apa Bu? Boleh share apa sih essential oil favorit ibu-ibu sekalian? Kalau saya tadi menggunakan peppermint. Ibu-ibu yang lain menggunakan apa Bu? Saya masih tunggu di kolom chatnya, jadi kita benar-benar interaktif ya. Wah, Bu Siska peppermint juga. Yang lain ada yang menggunakan oil yang lain? eh, Entah lemon, entah aromais, entah yang lain, ada? Oke, peppermint. Oh, ada clarity. Asik, Bu Amanda nih kayaknya ya. Bu Lydia Feller, Bu Mary, peppermint juga. Oke, ternyata sudah menggunakan essential oil favorit masing-masing. Oke, kalau ada yang pakai stress away loh, Bu Susanti, Bu Setiora juga ada pakai stress away. Oke, kita kalau gitu sudah siap untuk memulai training kita dan sharing kita di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan premium experience package. Sebelum kita akan bahas tentang premium experience package, saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk sebentar saja, boleh ya, melihat apa sih itu sebenarnya essential oil. Kalau kita lihat dari bagian ini, essential oil itu sebenarnya adalah satu essence yang dihasilkan oleh tanaman dari suatu proses ibu-ibu sekalian. Prosesnya dulu waktu kita SD pasti semua masih ingat tentang proses fotosintesa di tanaman ya Bu, bahwa dengan adanya sinar matahari ditambah dengan klorofil yang ada di dalam tanaman yang menyebabkan daun tanaman itu berwarna hijau ya. Kemudian hal itu akan menghasilkan water atau air dan karbon dioksida. Bersama dengan beberapa enzim yang berada di dalam tanaman, maka akhirnya tanaman tersebut akan menghasilkan yang namanya essential oil atau plant essence dari tanaman ini. Lalu di dalam tanaman ya Bu, apa sih gunanya si tanaman ini menghasilkan suatu proses dari beberapa rangkaian ini sehingga mendapatkan essential oil? Essential oil di tanaman, mereka bisa menggunakan baik itu sebagai perlindungan diri dari berbagai macam penyakit tanaman ya Bu, atau juga tanaman bisa menggunakan ini untuk menarik serangga untuk proses reproduksi mereka ketika ada proses reproduksi antara male and female di tanaman. Mereka bisa menggunakan essential oil ini untuk menarik serangga. Atau mereka bahkan juga bisa menggunakan essential oil ini untuk mengusir serangga justru Bu, supaya tidak diserang oleh serangga. Sehingga di dalam tanaman sendiri, essential oil ini bisa dibilang adalah life force atau sumber kehidupan si tanaman ini karena memang fungsinya sangat vital untuk tanaman, baik itu untuk proteksi dia, baik itu untuk membantu proses dalam reproduksinya dia, untuk menarik serangga, atau bahkan untuk mengusir serangga.
Sehingga essential oil memang sangat bermanfaat dan merupakan intisari kehidupan dari tanaman tersebut gitu ya Bu ya. Dan ini adalah prosesnya sampai tanaman bisa menghasilkan essential oil. Lalu oleh manusia, terutama oleh yang living, essential oil tadi kemudian diproses oleh kita dengan cara umumnya dengan cara distilasi uap. Jadi ada air yang dipanaskan oleh beberapa perusahaan dan terutama di yang living, kita memanaskan air di sini dan uap ini akan melewati bahan tanaman yang kita taruh. Entah itu dari daun, entah dari akar, entah dari kulit buah. Nanti kita entah itu dari daun, entah itu dari akar, entah itu dari batang. Kulit buah biasanya tidak melewati distilasi uap, dia biasanya melewati cold press. Nah, sehingga oilnya akan naik ke atas bersama dengan uap. Kemudian akan melewati kondensor ini untuk mendinginkan uap, Bu. Sehingga akan terjadi pemisahan kembali. Tadi kan essential oilnya akan bersamaan dengan uap, akan terlepas dari tanaman, melewati kondensor, sehingga akan kembali lagi menjadi bentuknya, yaitu akan terpisah menjadi dua. Inilah yang kita ambil oleh yang living menjadi essential oil, dan ini, part ini kita biasa sebut sebagai hydrosol. Hydrosol ini yang biasa digunakan di dalam berbagai macam produk kecantikan atau kosmetik. Cukup jelas ya Bu, sampai sini ya. Nah, jadi sampai sini inilah yang kita dapatkan essential oil kita. Sehingga essential oil itu memang adalah zat yang mudah menguap, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau dan karakteristik alaminya, diekstraknya tadi melalui penyulingan uap, dan sangat potensial, mudah menguap tadi ya, dan memang serbaguna. Nah, ibu-ibu sekalian banyak yang bertanya, gimana sih caranya menggunakan essential oil gitu ya? Ada dua cara, Bu. Cara yang pertama adalah secara aromatis atau bisa dengan dihirup. Cara yang kedua adalah dengan topikal seperti ini. Cara penggunaan essential oil secara aromatis, ibu bisa menggunakan diffuser yang sudah banyak sekali disediakan oleh yang living dan macam-macam gitu ya bentuk diffuser kita. Atau seperti yang tadi, kita bisa teteskan di telapak tangan. Tadi ibu-ibu semua juga pasti sudah pakai ya. Teteskan di telapak tangan kita, lalu kemudian aktifkan, dan kemudian bisa hirup langsung. Aromanya tergantung dari essential oil-nya diambil dari tanaman apa dan dari bagian apa dari tanaman tersebut. Oke? Jadi yang pertama adalah secara aromatis ya, Bu. Yang kedua, sebelum ke sana, memang kekuatan aroma ini merupakan satu-satunya panca indera yang terhubung dengan sistem limbik di otak kita. Dari sistem limbik ini adalah pusat pengontrol emosi. Sehingga bau-bau tertentu bisa membangkitkan jenis emosi bahkan sebelum kita menyadarinya. Kalau kemarin Bu Evarini pernah share ya, bahwa dia sangat kalau bau jasmine itu dia akan membangkitkan rasa bahagianya, karena dia teringat pada waktu beliau menikah, itu banyak sekali jasmine bertaburan. Hal yang sama akan terjadi pada ibu dan saya, bau tertentu bisa membangkitkan jenis emosi bahkan sebelum kita menyadarinya. Jadi ini adalah kekuatan aroma. Yang pertama, essential oil digunakan secara aromatis. Yang kedua, Bu, secara topikal. Ibu bisa gunakan secara topikal di bagian yang memang ibu butuhkan, atau bisa juga secara topikal dioleskan di telapak kaki. Karena memang telapak kaki ini memiliki pori-pori yang terbesar dari bagian tubuh kita, sehingga penyerapannya akan sangat sempurna apabila ada ibu-ibu yang ingin menggunakannya di telapak kaki. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke Premium Experience Package, saya jelaskan sedikit saja, saya jelaskan sebentar saja tentang yang living, Bu. Baru nanti Ibu bisa mengalami gitu ya bersama dengan saya dan bersama dengan teman-teman di tempat ini tentang essential oil dari yang living. Memperkenalkan sedikit tentang pendirinya yang living, yaitu Bapak Gary Yang beserta Ibu Mary Yang. Ini adalah dua orang dari pendiri kami. Hari ini kita tidak akan bahas terlalu banyak tentang yang living, sedikit saja saya perkenalkan karena kita mau konsen di oil-oil tentang Premium Experience Package. Jadi boleh ya Bu, saya sedikit aja bercerita tentang yang living. Di yang living ini kita memiliki visi ingin mengantarkan yang living essential oil ke setiap rumah tangga di dunia,
Dan misinya, Young Living Essential Oil ini memang ingin memiliki misi untuk melestarikan energi alam dari essential oil itu sendiri. Jadi kalau saat ini ada saya dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mewujudkan visi dari Bapak Gary yang lewat Young Living, yaitu mengantarkan Young Living Essential Oil ke setiap rumah tangga di seluruh dunia. Gitu ya Bu ya. Oke, ini adalah visi misi kami. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih saya harus menggunakan essential oil-nya dari Young Living? Apa sih kelebihan Young Living dibanding dengan mungkin perusahaan-perusahaan essential oil lainnya? Hari ini saya tidak akan bahas terlalu banyak, Bu. Sedikit saja hanya ingin memperkenalkan tentang kekuatan dari Young Living, yaitu Citusil. Citusil ini untuk Young Living bukanlah slogan, bukanlah kata-kata gitu ya Bu, tapi adalah satu komitmen keras dari Young Living untuk memberikan produk dengan kualitas yang tertinggi dan paling murni. Jadi kita ingin banget memberikan kepada ibu-ibu sekalian essential oil yang paling tinggi kualitasnya dan paling murni. Lewat apa? Ini juga saya tidak akan bahas banyak, Bu. Harusnya ada 3 standar di Citusil untuk memastikan kualitas produk kita, yaitu sourcing atau sumber tanaman dan sumber ingredients kita berasal dari mana. Yang kedua adalah science, yang ketiga adalah standar. Nanti kita bisa bahas ini di lain waktu, tapi yang jelas ini panjang bahasannya, Bu. Sedikit aja saya akan bicara tentang 2 pilar, yaitu sourcing dan science. Kalau bicara sourcing, memang Young Living ini, Bu, memiliki perkebunan sendiri, gitu ya. Tentunya di antara ibu-ibu di sini saya boleh tanya, ada di antara ibu-ibu yang hadir yang pernah berkunjung ke perkebunan Young Living? Boleh di-share, Bu, di kolom chatnya. Ada yang pernah langsung berkunjung ke perkebunan Young Living? Ada nggak, Bu? Saya tunggu loh, beneran nih. Saya mau tahu nih, di antara ibu-ibu ada nggak yang pernah berkunjung ke perkebunannya Young Living? Karena Young Living punya sendiri perkebunannya. Kalau saya pernah, kebetulan baru pulang bersama dengan beberapa teman dari Young Living Management, baru pulang kita dari Utah, Mona. Bu Mary belum pernah, ada yang sudah pernah, Bu? Sedikit saja saya mau bertanya, ayo dong Bu, ada yang sudah pernah berkunjung ke perkebunan Young Living? Karena kita punya perkebunan korporat, kita punya perkebunan mitra, kita punya juga supplier yang memiliki sertifikat Citusil. Ini saya jelaskannya nggak panjang, saya jelaskannya singkat aja, tapi sebelum saya jelaskan, saya mau bertanya dulu Bu, di antara ibu-ibu ada yang pernah berkunjung ke perkebunan Young Living? Ada? Belum pernah tuh. Dari Bu Melisa, belum pernah juga. Ada yang sudah pernah mungkin? Saya masih menunggu jawabannya, Bu. Ada? Belum pernah ya? Nanti deh, mudah-mudahan Ibu segera bisa meraih level silver atau gold atau platinum dalam 3 bulan berturut-turut, supaya nih, benar kata Buling Lis Magdalena, belum one day kata Buling ya. Bu Zizi juga belum, tapi mari sama-sama berdoa nih Bu. One day Ibu benar-benar bisa hit silver, gold, atau platinum 3 bulan berturut-turut, lalu Ibu akan diundang oleh Young Living untuk mengunjungi perkebunan-perkebunan kita. Amin ya Bu Zizi, amin ya Bu Ling, amin ya Bu Melisa, Bu Merly, dan semua ibu-ibu di sini. Bu Alfani Nasution belum, coming soon. Very good, Bu. Afirmasi yang sangat positif gitu ya. Amin. Oke. Kalau ada yang belum pernah, nggak apa-apa, Bu. Nanti pasti satu saat silver, gold, platinum 3 bulan berturut-turut. Amin. Kita ke sana bareng-bareng ya, Bu. Oke, saya cerita sedikit ya, Bu. Memang Young Living ini memiliki prinsip salah satu dari Citusil adalah sourcing, yaitu memiliki perkebunan sendiri, atau memiliki perkebunan mitra, atau memiliki growers atau supplier yang memiliki sertifikat Citusil. Dengan prinsip-prinsipnya nanti kita lihat ya. Nah, sebagai saya bounce back ke belakang, waktu awal-awal dulu Bapak Gary yang membeli beberapa perkebunan kita, salah satunya yang beliau beli awal-awal dulu dalam perjalanan Young Living, itu adalah ini Bu. Ini adalah semua perkebunan Young Living, untuk Ibu ketahui, kita memiliki perkebunan semuanya organik. Jadi, pada saat itu, di tahun 1992, berapa tahun yang lalu tuh, Bu? 18 tahun yang lalu ya, kita kan sudah 25 tahun soalnya Young Living. Nih Bu, ada di sini 25 years Young Living. Di kurang lebih tahun 1992, Bapak Gary membeli salah satu perkebunan kita di St. Mary's. Nah, perkebunan Young Living semuanya itu organik, Bu.
Namun, yang harus dipastikan oleh Bapak Gary, beliau membeli perkebunan yang tidak pernah tersentuh bahan kimia sama sekali selama 50 tahun. Standar regulatori, kalau regulatori ya Bu, sebenarnya setidaknya 7 tahun tidak tersentuh bahan kimia. Itu bisa dibilang perkebunannya adalah tanahnya tanah organik. Namun, kalau ibu-ibu mau benar-benar mengerti truly organik, apa yang dimaksud dengan tanah truly organik, itu apabila 50 tahun tidak tersentuh bahan kimia. Kebayang nggak ya Bu, tanah mana sekarang yang selama 50 tahun nggak pernah tersentuh bahan kimia, itu memang yang dikedepankan oleh Bapak Gary sehingga beliau memiliki visi harus semua yang living itu organic farm. Salah satu yang beliau beli, dan ini adalah gambar beliau sedang membajak tanah di St. Mary's Farm. Jadi, semua perkebunan yang living memiliki standar tanahnya organik. Nggak boleh ada bahan kimia, baik itu benihnya tidak boleh tersentuh bahan kimia, air yang digunakan untuk irigasi, fertilizer atau pupuk, bahkan pestisidanya aja nggak boleh bahan kimia loh Bu. Dan proses panennya itu semua benar-benar organik. Nanti kapan-kapan atau bulan depan mungkin ya kita akan bahas tentang situsil, tapi tentang hal-hal seperti ini nih Bu. Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Untuk kali ini saya bahas sedikit aja. Jadi ini adalah perkebunan yang living, semua harus organik, sampai pestisidanya, Ibu kebayang gimana caranya pestisidanya organik? Nanti kita cerita bulan depan aja ya Bu ya. Oke, lalu kemudian Ibu-Ibu sekalian, ini adalah global farm atau perkebunan yang dimiliki langsung oleh Young Living di tahun 2019. Ada St. Mary's tadi yang saya cerita, dibeli di tahun 92, ada di Mona, Utah, ada di Prancis, ada di Naples, Idaho, ada di Chongqing, Ekuador. Beberapa dari leader kita sudah ada yang ke sini. Ada juga yang sudah ke Idaho, ada di Muscat, Oman, ada di Tabiona. Saya pernah ke Tabiona dan saya sudah pernah berkunjung ke Mona, Utah juga. Ada di Kanada, di Kroasia, di Tabiona, dan di Ekuador juga. Ini adalah perkebunan yang memang dimiliki oleh perusahaan kita, dimiliki oleh Young Living. Namun memang Bu, menyadari bahwa semakin berkembangnya bisnis kita sepertinya tidak bisa kalau kita menghasilkan semua oil-oil kita di perkebunan kita sendiri gitu ya Bu ya. Jadi maka kemudian Young Living pun berpartner dengan beberapa perkebunan lainnya, seperti contohnya ada di bawah ini. Partner farm kita ada di sini Bu, ada di Kanada, ada di Australia, Taiwan, US, Australia juga, ada di Afrika, ada di Spanyol. Ini beberapa leader kita pernah berkunjung ke sini. Ada di Tatam, Australia. Di salah satu di Australia ini, hari Kamis kalau nggak salah, kita akan share dari Gindagun gitu ya Bu, dari perkebunan farm kita, dari mitra kita di Gindagun, kita akan sama-sama dengar sharingnya. Ini adalah perkebunan mitra kita yang memang kita tidak mungkin menghasilkan semua essential oil kita dari perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita berpartner. Tapi jangan takut Bu, karena Situsil itu memiliki partnership principle, ada 5 partnership principle-nya. Pertama, kita memiliki prinsipal harus memiliki hubungan mapan. Jadi kita sangat memilih dengan hati-hati pemasok hanya dari perkebunan premium. Lalu kita membangun hubungan dengan mereka dengan baik. Kedua, spesifikasi Situsil. Jadi semua farm manager, semua partner farm, semua pemasok bersertifikat Situsil kita itu menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mengikuti spesifikasi ketat kita. Jadi kita juga punya kontrak yang mengikat secara hukum bahwa semua pemilik partner farm harus diwajibkan menandatangani kontrak ini. Dan kita juga punya uji laboratorium ketat ya Bu. Apabila produknya tidak memenuhi standarnya kita, itu akan ditolak atau dikembalikan kepada pemasok. Nanti kita lihat sebentar lagi tentang uji laboratorium ketat ini. Kita juga auditnya berkelanjutan loh Bu. Walaupun mereka partner farm, kita selalu berkunjung ke partner farm kita untuk diverifikasi kualitas minyaknya. Sehingga essential oil yang kita berikan, itu kita pastikan adalah essential oil yang terbaik dengan kualitas tinggi mungkin. Kalau Ibu lihat di sini, partner farm kita, mereka semua menandatangani kontrak bersama dengan Young Living untuk memastikan mereka harus ikut spesifikasi dan kualitas dari kita, gitu ya Bu ya. Di sini sudah ada. Jadi, walaupun kita berpartner dengan mereka, dipastikan semua harus sama memiliki kualitas standar yang sama dengan yang dihasilkan oleh perkebunan yang dimiliki oleh Young Living sendiri.
Cukup jelas ya Bu ya? Nah, lalu kita lihat sedikit, ini adalah contoh partner farm. Ini ada di Vida de Seville. Ini saya tidak membahas NFR, saya hanya membahas bahwa ini contoh nih Bu. Cistus ini adalah tanaman cistus yang siap untuk didestilasi. Nah, extraction chamber untuk cistus ini lebih kecil. Kenapa? Karena daunnya itu sangat lembut sekali sehingga ini harus punyanya lebih kecil. Nanti kita lihat yang besarnya seperti apa. Tapi saya hanya ingin menunjukkan even partner farm pun mereka mengikuti semua spesifikasi dan kualitas dari yang living. Salah satu contoh partner farm lain ini nih Bu, Rose Farm di Hediye ya, distillery ada di Turkey. Nah, kalau ibu-ibu sudah pasti tahu bahwa dari 10 kg kelopak mawar, jadi yang ibu-ibu lihat di sini, ibu boleh lihat yang diambil hanya kelopaknya saja ya Bu. Rose oil kita diambil kelopaknya saja, nggak ikut batangnya, nggak ikut daunnya, hanya kelopaknya saja yang diambil dari 10 kg, hanya dihasilkan 5 ml rose essential oil. Jadi ini saya ingin menunjukkan beberapa partner farm kita yang memang mengikuti spesifik ketat dari kita yang sudah menandatangani kontrak dengan kita. Yang kedua, Citusil. Saya nggak bahas banyak lagi tentang science, Bu. Nah, ini tadi nih, Bu. Biasanya distillery kita tuh sebesar ini, tontonan. Tapi kalau tadi Cistus, ini Bu lihat kecil sekali memang disesuaikan dengan spesifikasi dari setiap tanamannya, gitu ya. Kalau science, apa sih Mbak Lisa yang dipastikan oleh Citusil di science? Kita memiliki proses yang sangat ketat. Kita semua essential oil kita diuji oleh tim QC atau quality control. Apabila lulus uji, maka kemudian akan masuk ke proses pengemasan atau proses pencampuran apabila memang untuk blending, lalu akan dirilis produknya. Tapi, kalau dari tim QC atau quality control kita gagal, akan dibalikin ke R&D. Untuk R&D ini research and development, untuk di-research lagi kenapa gagal, dan ketika research and development menemukan jawabannya, akan dikembalikan ke QC lagi. Apabila tim QC menyatakan lulus, boleh dirilis produknya. Tapi apabila tim QC mengatakan gagal, maka dipastikan produk itu akan dibuang. Sehingga sekali lagi, semua essential oil yang Ibu terima, itu adalah essential oil yang sudah lulus dari quality control dengan ketat, dan memastikan ini paling murni dan paling berkualitas. Caranya gimana Mbak? Ini dia Bu. Setiap batch-nya harus memiliki serangkaian pengujian. Salah satu proses ujinya, nih saya kasih contoh di sini adalah GCMS, gas chromatografi mass spectrometry. Ini alatnya Bu. Jarang perusahaan essential oil yang memiliki laboratorium dengan alat-alat seperti ini. Dan nggak begitu banyak ya Bu, karena kita ini memiliki sendiri laboratorium kita. Kita juga berpartner dengan beberapa laboratorium lain untuk memastikan memang ujinya nggak subjektif tapi objektif gitu ya. Jadi kita uji juga ke pihak ketiga supaya pihak ketiga memastikan ini objektif. Tapi peralatan ini ada semua di dalam laboratorium yang dimiliki sendiri oleh yang living. Contoh GCMS ini akan memberikan profil dari konstituen-konstituen essential oil yang ada di kita. IRMS ini dipastikan untuk menentukan essential oil kita itu adanya berasal dari sumber organik atau ada sintetisnya. Jadi jangan takut Bu, yang ada di dalam botol ini itu dipastikan semuanya organik karena sudah melewati uji IRMS. Kemudian ini ada uji organoleptik, kimiawi, fisik, mikrobiologi pun harus lewat ujinya. Jadi sekali lagi Bu, Ibu akan dipastikan menerima essential oil dengan kualitas yang paling tinggi dan paling murni karena prosesnya panjang seperti ini. Karena setelah itu kemudian ujinya juga, ini peralatannya mahal banget Bu, miliaran ini peralatannya saya tahu persis. Ini mahal sekali dan kita lewati setiap uji itu sampai menghasilkan ini yang akan ada masuk ke tangan ibu-ibu sekalian, gitu ya. Jadi tahapnya panjang untuk mendapatkan essential oilnya yang living. Nah, ini adalah saya kasih contoh aja, eucalyptus blue itu diambil dari Amazon, dari region Amazon. Apabila tadi sudah melewati GCMS, Bu, nah ini major konstituennya. Ibu bisa lihat ya, kalau dia alpha-pinennya contohnya 19,9 itu akan di-accept. Tapi begitu alpha-pinennya tinggi di atas standar kita, itu akan di-reject, Bu.
beta-vinennya dicek, mirsennya dicek, alfa-velandrannya dicek, semuanya dicek setiap batch. Apabila tidak sesuai dengan apa yang kita standarkan gitu ya Bu ya, salah satu contohnya tadi, alfa-vinennya jauh lebih tinggi daripada standar kita, itu di-reject loh Bu. Padahal itu jauh lebih tinggi, harusnya kalau mungkin menurut beberapa orang, Mbak itu kan jauh lebih bagus. No, karena itu tidak akan memberikan cara kerja essential oil yang paling maksimal dengan komponen-komponen atau konstituen-konstituen yang paling maksimal. Ini adalah salah satu contoh bagaimana eucalyptus bu kita akan di-reject karena tidak sesuai dengan standarnya kita, tidak melewati, dan semua oil-oil yang living melewati proses yang tadi ya Bu, lewat farm yang memang truly organic, lewat pengujian-pengujian yang kita punya sendiri peralatannya di laboratorium kita atau diuji di pihak ketiga, sampai akhirnya sekali lagi Ibu mendapatkan essential oil yang living yang paling murni dan paling berkualitas. Jelas ya Bu ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Oke, saya tidak akan bahas terlalu dalam lagi tentang Citusil. Mari kita kemudian kembali ke PEP ya. Kita mulai ke PEP. Oke, saya harap dengan pembukaan yang tadi cukup jelas tentang essential oil dan cukup jelas kenapa sih harus yang living, sehingga ketika kita akan mulai PEP kita, Ibu cukup yakin untuk belajar tentang PEP kita. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini yang akan Anda dapatkan cara penggunaannya, dan memahami bahwa Ibu nggak harus menjadi seorang ahli, yang paling penting adalah Ibu mulai pakai. Dan kita bisa mendapatkan pengetahuan dasar tentang yang living essential oil. Sebelum kita mulai, saya boleh tahu, ibu-ibu yang bergabung hari ini ada nggak yang baru membeli PEP-nya, baru membeli Premium Experience Package-nya dalam waktu 1 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang? Boleh tahu Bu? Ada nggak Bu? 1 atau 2 bulan ke belakang, baru banget. Ada Bu? Ada tuh, Feni katanya. Belum 1 bulan Bu Zizi ya. Ada lagi yang lain Bu, yang baru banget membeli PEP-nya. Bu Ellen tuh juga ada. Bu Nita. Ada lagi Bu, banyak ya Bu ternyata yang baru banget membeli oil-oil yang ada di PEP kita gitu ya Bu ya. Yuk sekarang mari, Bu Susanti baru seminggu. Kita lihat ya oil-oil yang ada di PEP kita untuk kita bisa sama-sama belajar. Ibu kasih tahu apabila saya kecepatan atau kelamaan, karena waktu kita juga udah tinggal sedikit, saya usahakan secepat mungkin ya. Tapi sebelum kita ke PEP, mari kita lihat Bu, apa aja sih yang ada di dalam Premium Experience Package.
Yes, jadi itu adalah apa saja yang termasuk di dalam premium experience package kita ya. Ibu bisa nonton nggak ya? Suaranya hilang. Oke. Ibu barusan bisa mendengar dengan jelas nggak Bu videonya? Ada? Bisa mendengar dengan jelas? Nggak ada suara. Oh, sekarang udah ada, nggak ada suara. Oke, saya ulang sekali lagi aja ya Bu ya. Sekali lagi saya akan ulang. Kalau memang belum ada yang mendengar videonya, sebentar aja saya ulang ya. Oke, sebentar ya Bu, saya ulang sekali lagi. Oke, untuk ibu-ibu bisa mendengar suaranya. Karena di saya sih suaranya terdengar jelas Bu. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Silahkan. Hmm. Oke, tetap nggak ada suara ya ibu-ibu sekalian ya. Padahal di saya terdengar jelas. Gini aja deh, nggak apa-apa. Yang penting tadi ibu sudah melihat beberapa hal yang ada di dalam premium experience package kita. Kita lanjut dulu ya videonya, nanti nggak apa-apa. Oke, jadi ini sebenarnya adalah komposisi starter kit kita tadi yang ada oil-oilnya. Yang jelas ada aroma is, stress away, itu sudah pasti ada, dan ada 10 dari oil-oil di bawah ini. Yang kemudian sebentar lagi kita akan lihat dan pelajari bersama. Namun sebelum kita ke sana, coba ibu-ibu ingat sebentar disclaimer dari Yang Living, bahwa Yang Living informasi yang disajikan selama pelatihan ini hanya untuk tujuan pendidikan. Dan produk Yang Living tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Siapapun yang menderita penyakit, masalah kesehatan, atau cedera harus berkonsultasi dengan dokter. Cukup jelas ya Bu, produk Yang Living tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Oke, mari kita melihat cara penggunaan starter kit dimulai dari oil tercinta kita yaitu lavender. Lavender kebetulan, nah ini dia. Ini dia oil yang paling, memang oil-oil yang ada di dalam PIP ini adalah oil-oil yang bisa dibilang best sellernya di Yang Living gitu ya Bu. Ini adalah lavender, memang diambil dari tanaman Lavandula angustifolia, dikenalnya sebagai true lavender, didestilasi uap dari bagian bunga lavendernya. Unsur paling aktifnya linalool asetat dan linalool. Untuk Ibu bisa mengerti lebih jauh lagi tentang konstituen, nanti Ibu bisa cek sendiri, bisa Google sendiri ya Bu ya, research lagi tentang linalool asetat dan linalool. Tapi yang jelas, tahukah Anda, dibutuhkan 2,5 meter persegi perkebunan lavender untuk Ibu bisa mendapatkan 15 ml essential oil lavender. Kalau yang tadi saya jelaskan di atas, itu kenapa Bu essential oil yang living itu poten sekali, karena memang kebayang dari 2,5 meter persegi perkebunan lavender dapatnya cuma 15 ml essential oil lavender. Fakta tentang lavender ini nanti Ibu bisa baca, bisa lihat bahwa sebenarnya ada banyak sekali spesies lavender, tapi yang kita ambil memang adalah true lavender. Dan memang lavender merupakan tanaman yang tahan terhadap kekeringan, Ibu. Dan kalau kita balik ke sejarah, di 2500 tahun lalu, lavender itu digunakan untuk mumifikasi ternyata, Bu. Dan pada zaman itu, ketika mandi bukan satu hal yang umum ya, di zaman dahulu, bangsa Romawi menggunakan lavender untuk pewangian mereka. Lalu ciri dan manfaatnya memang oil yang paling serbaguna, lavender ini bisa di-diffuse, tepat sekali untuk membantu penampilan kulit, dan oil utama yang ada di Stress Away, Tranquil, Forgiveness, dan Rutavala. Cara penggunaan praktis,
seperti yang tadi Bu, bisa di-diffuse dan suasana yang rileks, aman, nyaman gitu ya akan bisa Ibu dapat ketika di-diffuse. Boleh juga Ibu mengkombinasikan lavender dalam botol spray, kemudian Ibu bisa semprotkan pada berbagai permukaan untuk mendapatkan wewangian lavender. Boleh diteteskan ke bola pengering untuk menambah kesegaran cucian Anda. Bisa campurkan ke dalam air panas untuk mandi. Saya sering banget nih pakai ini, saya campurkan ke dalam air mandi saya, itu enak banget. Atau tambahkan lavender, teteskan di lotion, di krim, atau di pelembab Anda. Ini wanginya jadinya enak banget sih memang lavender ini. Saya senang banget sama lavender ini yang sering banget saya teteskan ke beberapa perawatan pribadi saya. Ya Bu ya, skincare saya nih pasti menggunakan yang lavender. Peppermint, yang tadi saya gunakan nih Bu. Peppermint ini, informasi tanamannya adalah Mentha piperita, yang digunakan itu daun dan batangnya Bu, dari Mentha piperita, didistilasi uap. Tadi saya udah jelaskan ya tentang distilasi uap. Unsur paling aktifnya adalah mentol dan menton, yang keduanya inilah yang memang memberikan sensasi dingin ya di peppermint itu karena ada mentol dan mentonnya. Tahukah Anda, Bu, untuk bisa mendapatkan 15 ml peppermint essential oil itu dibutuhkan hampir setengah kilogram loh, daun dan batang peppermint. Makanya, mudah-mudahan Ibu mengerti sekarang betapa potennya essential oil yang living beserta harga-harganya. Sebenarnya tergantung dari bahan-bahannya. Kalau kayak peppermint, setengah kilo peppermint, daun dan batang cuma dapat 15 ml essential oil-nya gitu ya, Bu. Faktanya ini juga dua ini oil yang memang best sellernya di Young Living gitu ya Bu. Komponen utamanya adalah mentol. Tadi mentol ini kalau Ibu lihat beberapa produk-produk atau untuk yang digunakan habis berolahraga ya, banyak akan mereka mengandung mentol di sana. Karena ini yang berperan sensasi dingin nih Bu, waktu dioleskan di kulit si mentol itu. Aroma peppermint bisa digunakan Bu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan membutuhkan kenyamanan. Gunakan peppermint sebelum berolahraga untuk Ibu mendapatkan lompatan semangat atau setelah berolahraga apabila Ibu ingin mendapatkan kenyamanan. Dan peppermint ini adalah komponen utama di digest. Oke. Penggunaan praktisnya harus selalu ada di tas Ibu untuk ketika Ibu butuh kesegaran karena baunya tadi memang segar sekali. Diffuse sebelum berolahraga atau kombinasi ketika Ibu butuh fokus ya. Karena peppermint tadi aromanya bisa bantu untuk Ibu bisa fokus. Ini bisa dibantu dengan peppermint. Next, lemon. Oke. Lemon ini informasi tanamannya diambil dari citrus limon, pohonnya kecil, tumbuhnya di Asia. Yang digunakan kalau tadi peppermint diambil dari batang dan daun, kalau lavender diambil dari bunga, kalau lemon diambil dari kulit buah, Bu, dan bukan dengan destilasi uap, tapi dengan cold press. Jadi di press dingin, karena diambilnya dari kulit buahnya si lemon. Dan unsur paling aktifnya memang limonen, dan unsur-unsur utamanya banyak sekali yang lainnya seperti gamma-terpinen, beta-pinen, alpha-pinen, maupun sabinen. Tapi unsur utama di lemon ini adalah limonen. Tahukah Anda ibu-ibu sekalian, fun fact-nya dibutuhkan 75 loh lemon. Kebayang ya Bu, 75 lemon itu banyak. Dapatnya cuma berapa? Cuma 15 mili Bu, lemon essential oil ya. Jadi saya pernah iseng-iseng ngitung kira-kira lemon itu 75 berapa kilo ya. 1 kilonya berapa ya? Dan baru saya amazed, wow ternyata essential oil yang living itu kalau dibanding value-nya tidak terlalu mahal. Karena value-nya jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang kita bayarkan gitu ya Bu ya. Lalu fakta tentang lemon, memang dianggap sebagai persilangan genetik antara jeruk dan sitrun. Fitronutriennya larut dalam lemak, dan limonen tadi sebagai unsur utamanya membuat lemon dan buah-buahan kelompok sitrus aromanya itu manis dan bisa memberikan semangat. Limonen itu memiliki sudah lewat berbagai macam penelitian klinis dan memang memiliki efek yang sangat baik sekali. Ciri dan manfaatnya, aromanya memang membuat bersemangat Bu, dan unsur utama di tips, sening syarat, dan inner defense. Penggunaan praktisnya, Bu, untuk semua oil-oil yang berasal dari sitrus sangat disarankan hindari terpapar cahaya matahari langsung atau Ibu gunakannya 12 atau 48 jam sebelum Ibu terpapar sinar matahari ya. Karena dia ada reaksi fotosensitif. Semua oil yang berasal dari sitrus memang akan memiliki reaksi fotosensitif, jadi dia sangat
sensitif sekali terhadap cahaya, gunakanlah 12-48 jam sebelum Ibu terpapar sinar matahari. Ya, oke, sudah nih Bu. Lemon, lavender, peppermint. Sekarang kita ke copaiba. Kalau tadi lemon itu diambil dari kulit buah, gitu ya. Kalau copaiba berasal dari mana sih Bu? Ternyata copaiba itu sumber tanamannya adalah Copaifera reticulata. Diambil dari pohon aslinya di Amerika Selatan sana. Bagian yang digunakan sekarang beda lagi nih Bu, gum atau resin atau getah gitu ya. Jadi pohonnya besar, kayak kita memanen karet di Indonesia ya Bu, disayat-sayat dulu, karena sayatan tadi akan membuat stres tanaman, dan ketika tanamannya stres, dia akan mengeluarkan resin atau getah yang kemudian dikumpulkan ya untuk mendapatkan essential oil copaiba. Jadi beda-beda nih Bu, cara mendapatkan essential oil tergantung dari tanamannya apa. Unsur utamanya sesquiterpen, beta-karyophyllene, dan alpha-humulen. Tahukah Anda, Bu? Karena kan ini berasal dari Brazil, tadi ya pohonnya besar kalau copaiba ini. Penduduk asli Brasil Utara itu gunakan copaiba sudah lama untuk mendukung kebugaran sejak abad ke-16. Jadi, essential oil itu di dunia sebenarnya dikenal udah dari zaman dahulu kala, Bu, dan sudah digunakan dari zaman dahulu kala. Copaiba tadi sudah belajar ya, berasal dari resin, disadap dari kulit batang pohon. Dikenal karena kandungan beta-karyophyllene yang sangat tinggi. Nanti Ibu bisa lihat sendiri beta-karyophyllene itu biasa digunakan untuk apa. Tanaman copaiba digunakan sudah berabad-abad dan memiliki aroma kayu yang menyenangkan. Jadi aroma copaiba ini suka digunakan sebagai parfum bagi pria karena aromanya kayu dan lebih penting dalam keseimbangan mental, Bu, copaiba ini. Copaiba ini adalah oil utama untuk deep relief, breathe again, dan stress away. Ada copaibanya loh, Bu. Next, frankincense. Frankincense ini tidak pernah ketinggalan dari rutinitas harian saya ketika saya menggunakan perawatan pribadi saya gitu ya. Jadi frankincense ini selalu saya teteskan di skincare saya dan nggak boleh kelewatan satu hari pun karena ini adalah andalan utama dalam mendukung penampilan kulit yang baik. Kalau sumber tanamannya, frankincense ini berasal dari kayu nih Bu. Sama seperti copaiba, ini dia berasalnya dari pohon yang diambil memang resinnya atau gumnya. Metodenya penyadapan resin, seperti menggunakan penyadapan karet gitu ya, diambil resinnya atau getahnya, baru kemudian didestilasi. Hydrodestilasi namanya, kalau untuk frankincense. Diambilnya dari Boswellia carteri. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih lanjut tentang frankincense ya Bu, betapa istimewanya oil frankincense ini di Young Living, karena Bapak Gary Young itu memiliki perjalanan yang luar biasa sekali untuk bisa mendapatkan oil frankincense kita ini. Unsur aktif utamanya alpha-pinene di sini Bu. Dan tahukah Ibu, frankincense resin ini di asal utamanya di negara Arabia sana, di Muscat di Oman, itu mereka biasanya dikunyah sebagai jadi kayak permen karet, resinnya suka mereka kunyah, dan di sana memang digunakan untuk giginya. Jadi secara tradisional di asalnya digunakan untuk merawat gigi mereka dan dikunyah kayak permen karet gitu ya. Frankincense juga sama Bu, udah ribuan tahun dipakai dalam upacara keagamaan dan sejarah mencatat memang frankincense ini diberikan sebagai hadiah kelahiran pada Yesus Kristus karena pada saat beliau lahir itu ada 3 hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu memang emas, kemenyan itu adalah frankincense ini, mur itu adalah salah satu oil kita, myrrh, itu yang memang diberikan sebagai hadiah kelahirannya. Jadi kalau pada zaman kuno Bu, memang kemenyan ini lebih dihargai daripada emas Bu, berharga sekali. Dan resinnya itu bervariasi ya, tingkatnya tergantung pada saat panen. Dibutuhkan 8-10 tahun agar pohonnya cukup umur menghasilkan resin. Dan konon kabarnya, untuk panen frankincense itu cuma bisa setahun sekali loh Bu, untuk mendapatkan essential oil yang kualitasnya paling baik, itu cuma bisa setahun sekali untuk frankincense. Ciri dan manfaatnya memang frankincense ini bagus sekali untuk membantu fokus sehingga banyak digunakan ketika orang yoga ya, meningkatkan penampilan alami kulit dan memberikan kemampuan menenangkan. Sehingga kalau ketika saya
setiap pagi biasanya saya punya ritual doa pagi. Ini saya menggunakan frankincense untuk membantu saya benar-benar fokus, atau sacred frankincense yang saya gunakan untuk membantu saya benar-benar fokus. Penggunaan praktisnya, Bu, bisa seperti saya, ditambahkan ke lotion, toner, atau mungkin perawatan-perawatan pribadi Ibu. Bisa dimasukkan sesudah berolahraga juga bisa ya, Bu. Frankincense ini dikenal karena memang dia manisnya hangat dan balsamik, sehingga perasaan damai, perasaan membumi, dan relaksasi itu didapatkan dengan aroma frankincense. Bisa dioles di belakang leher juga, Bu, ketika kita membutuhkan tingkat spiritual untuk sebelum yoga atau meditasi, dan memang bagus sekali di diffuse seperti yang tadi saya cerita ya, Bu, untuk mendapatkan fokus, dan biasa digunakan pada saat yoga. Oke. Lalu next, sudah frankincense, tadi kita sudah belajar copaiba, frankincense yang berasal memang dari batangnya, dia dari pohon-pohonan. Sekarang kita lihat ke orange. Kalau orange ini sama, Bu, dia berasal dari kulitnya. Yang diambil hanya kulitnya saja, seperti lemon tadi ya, Bu, orange itu yang diambil dari kulitnya, cold press, main konstituennya adalah limonen. Tahukah Anda, Bu, limonen yang merupakan kandungan utama dari oil, ini memberikan aroma segar. Jadi inilah yang memberikan aroma segar pada essential oil yang berasal dari citrus, biasanya itu yang memberikan aroma segarnya adalah limonen, konstituen utamanya. Berasal dari Asia Tenggara, para pelaut dulu menanam orange, ternyata, Bu, di sepanjang jalur perdagangan mereka. Jadi memang essential oil ini sudah dari zaman kuno ya, Bu, digunakannya. Kalau menurut mitos Yunani kuno, Bu, ternyata orange itu buah para dewa loh, Bu. Orange itu dulu mereka bilangnya apel emas. Jadi nama buahnya diambil dari warnanya. Orange itu berasal dari bahasa Arab naranj. Dan dalam bahasa Inggris, abad 14 menjadi naranj. Dan lama-lama huruf pertamanya hilang, akhirnya menjadi orange. Dan ingat, Bu, di zaman Yunani kuno ini adalah apel emas loh, Bu, gitu ya. Itulah tentang orange. Itu manfaatnya membantu menjaga penampilan kulit, suasananya segar bersemangat. Memang saya kalau lagi butuh semangat, pengen kesegaran gitu ya, di kamar biasanya saya selalu diffuse orange, aromanya manis, segar banget, Bu. Peran penting dalam essential oil seperti peace and calming, citrus fresh, dan abundance. Next, tips. Jadi kalau saya ke anak saya, udah berapa lama saya minta dia pilih sendiri oil yang mau dia pakai, gitu ya. You can choose your own oils, gitu ya. Entah kenapa setiap kali dia sudah selesai mandi atau dia mau berangkat sekolah, saya jajarin oil-oil di depan dia. Which oil do you want to choose? Salah satu oil yang pasti dia pilih adalah tips. Itu udah pasti dia pilih. Kalau saya tanya, why? I like it, mommy, and I want it at the bottom of my feet. Jadi saya selalu aplikasikan oil tips ini di bottom of feet, di telapak kakinya dia. Dan ini salah satu oil yang selalu dipilih oleh anak saya. Okay. Ini adalah kombinasi dari cinnamon, lemon, rosemary, clove, dan eucalyptus radiata. Jadi kalau tadi beberapa oil yang kita bahas tadi, ini diambil dari satu tanaman memang, Bu, tapi Bapak Gary yang itu memang memiliki talenta luar biasa untuk membuat blending. Jadi ada beberapa essential oil kita yang di-blend berasal dari essential oil tunggal yang tidak akan mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Itu adalah karya dan kreasi dari Bapak Gary, diambil dari kalau tips cinnamon, lemon, rosemary, clove, dan eucalyptus radiata. Ini memang sensasinya agak panas karena diambil dari tanaman-tanaman yang memang kayak clove, radiata, itu kan ada sensasi hangatnya ya, Bu, ya. Nah, kalau posisi esensial tunggalnya ini ada cinnamon bark yang konstituen utamanya trans-cinnamaldehyd, ada clove yang konstituen utamanya adalah eugenol. Eugenol ini banyak sekali digunakan oleh para dokter gigi, Bu. Kalau Ibu ingat zaman kecil, kalau Ibu mau nambel gigi suka dikasih eugenol tuh bau-bau cengkeh kan, Bu, sebelum ditambel tahu ya tanya. Radiata. Nah, ini salah satu kesukaan anak saya juga, selain tips, itu salah satu yang akan dia pilih. Lemon ada limonennya, rosemary ada eukaliptusnya. Dan tahukah Anda kenapa dinamakan tips oleh Bapak Gary? Jadi tips ini adalah legenda di abad ke-15, di mana ada pencuri di Perancis menggunakan kombinasi spesial dari clove,
rosemary dan bahan tanamannya lainnya yang dipercaya memberikan perlindungan kepada mereka gitu ya. Ini adalah legenda Bu, akhirnya menginspirasi Bapak Gary untuk menamakan essential oil ini tips. Informasi tanamannya, mari kita lihat Bu, clove itu adalah cengkeh. Rempah-rempah yang pada zaman dahulu memang diperdagangkan dan mahal, kalau dilacak ternyata salah satu rempah paling berharga memang clove ini. Dan memang sampai saat ini harganya lumayan banget ya Bu, lumayan mahal clove atau cengkeh. Eugenol adalah salah satu konstituen utama yang ada di dalam clove, diteliti secara luas manfaatnya. Eucalyptus radiata wanginya sangat, aromanya segar sekali, digunakan secara tradisional memberikan perasaan melegakan. Memang itu rasanya lega gitu ya. Cinnamon digunakan berabad-abad oleh berbagai suku bangsa dan rosemary juga berbagai kegunaannya terkenal sudah dari zaman kuno. Tips itu berkontribusi untuk kebugaran, baik topikal, aromatis, gitu ya, rasanya bugar, rasanya lega, ada perasaan segar gitu ya Bu. Tips ini kandungan utamanya adalah eugenol yang berasal dari clove dan cinnamon. Jadi kalau penggunaan praktisnya, coba deh Ibu pakai ini di telapak kaki di kala musim hujan, itu memberikan kehangatan yang menyenangkan sekali. Aromanya nyaman dan aromanya hangat sekali, itu memberikan kenyamanan dan kehangatan ketika di musim hujan. Next Bu, purification. Nah, ini juga pasti nggak boleh ketinggalan di kamar ibu-ibu, harus selalu diffuse purification gitu ya. Ini juga essential oil blend Bu, bukan tunggal seperti lemon, seperti lemongrass itu kan tunggal. Ini adalah blend yang diciptakan oleh Bapak Gary yang sendiri, dikaryakan oleh beliau. Dikombinasikan dari citronella, rosemary, lemongrass, tea tree, lavandin, dan myrtle. Nah, purification ini terdiri dari beberapa tanaman atau tunggal dengan beberapa konstituen utamanya. Citronella, konstituen utamanya geraniol, lavandin, linaleol asetat, lemongrass, konstituen utamanya geraniol, myrtle ada alpha-pinene, rosemary ada eucalyptus, dan tea tree ada terpineol 4. Ini adalah komponen atau konstituen utama dari masing-masing tanaman tunggal ini. Tahukah Anda, Ibu, lavandin adalah salah satu oil yang terkandung di purification. Benar-benar wanginya itu memang aromanya aroma yang memberikan perasaan bersih gitu ya, Bu, membersihkan dia. Kandungan kamfornya tinggi loh, Bu, lavandin ini. Membantu menikmati aktivitas ruangan yang lebih baik. Oke, informasi tanaman untuk purification. Kandungan utama citronella, tadi udah jelas ya Bu, geraniol. Ini membantu Anda menikmati aktivitas luar ruangan. Lemongrass, ini memang digunakan di banyak produk kecantikan, memang aromanya manis. Tea tree, mendukung penampilan kulit. Tanaman tea tree itu banyak dipakai oleh suku asli di Australia, sehingga salah satu partner farm kita di Gindagun itu penghasil tea tree. Myrtle digunakan oleh ribuan tahun memang Bu oleh berbagai suku bangsa, bahkan disebutkan dalam mitologi. Kalau aroma, purification ini aromanya memang manis, menyegarkan gitu ya, dan menetralisir bau-bau yang kurang sedap, membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari bau nggak sedap, sehingga memang purification sangat wajib kali ya Bu, harus ada di kamar gitu ya Bu ya, untuk mengusir bau-bau yang nggak sedap gitu ya. Memiliki senyawa alami sineol, neral, dan geraniol. Penggunaan praktis bisa ditambahkan kepada fisik, untuk relaksasi di bagian kaki. 4-8 tetes boleh diteteskan di bola kapas, bisa ditaruh di ventilasi sekitar rumah atau di mobil. Atasi juga bau dari sepatu lari Bu, teteskan purification ke dalamnya atau teteskan di kapas, masukkan ke sepatu lari. Aromanya memang aroma yang bersih, jadi tambahkan ke sabun cuci atau beberapa pembersih lainnya. Next adalah RC. RC ini adalah kombinasi dari myrtle, lavender, cypress, spruce, peppermint, marjoram, pine, dan 3 jenis eucalyptus. Jadi ini adalah komponen-komponen dari RC beserta konstituen utamanya. Tahukah Anda, Bu, kalau RC menciptakan sensasi aromatis yang menyegarkan memang. Ini aromanya memang menyegarkan saat aromanya dihirup perlahan. Ada yang punya RC, Bu? Boleh sekarang kita coba bareng-bareng ya, Bu. RC, ini aromanya memang menyegarkan saat dihirup perlahan. Coba ya, Bu. Aduh, enak banget deh, langsung seger rasanya ya, karena memang aromanya ini ada 3 eucalyptus di dalamnya, sehingga aroma melegakannya langsung terasa. Ya, aromanya menyegarkan sekali. Ada yang punya RC? Ayo Bu, sama-sama
dihirup arsinya. Nah, ini tadi yang saya cerita, 3 jenis eucalyptus. Ada juga marjoram. Marjoram ternyata pada zaman bangsa Yunani dan Romawi itu simbol kebahagiaan loh Bu, marjoram. Bicara tentang eucalyptus, eucalyptus itu hidupnya tergantung dari spesiesnya, tapi biasanya pohonnya bisa hidup sampai 250 tahun, Bu. Sementara kan ada 3 eucalyptus di dalamnya ya, ada radiata, ada globulus. Globulus ini kandungan eucalyptolnya paling tinggi 70%, dan banyak produk komersil yang memanfaatkan menggunakan eucalyptol. Jadi eucalyptol ini komponen utama yang ada di eucalyptus, terutama globulus tinggi kandungannya sebesar 70%. Aromanya memberikan semangat, memberikan inspirasi, campurannya dari spruce, cypress, 3 jenis eucalyptus. Penggunaan praktisnya bisa di-diffuse, bisa dihirup, kemudian diencerkan dengan carrier oil, bisa seperti V6 dan dilakukan pemijakan atau raindrop teknik, boleh digosokkan juga di kaki atau di dada sebelum olahraga, jadi aroma yang menyegarkan itu tadi memberikan semangat dan inspirasi. Oke, next kita ke Digest, Bu. Sudah sedikit, tinggal beberapa oil lagi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Ini juga essential oil blend, karya dari Bapak Gary Young. Ini adalah kombinasi dari tarragon, ginger, peppermint, juniper, fennel, anisi, patchouli, dan lemongrass. Ini adalah kandungan essential oil tunggalnya dan beberapa unsur utamanya. Tahukah Anda, Bu, di kebudayaan Cina, fennel yang merupakan salah satu kandungan di dalam Digest, saya bicara fennel ya Bu, di kebudayaan Cina, fennel ini memang digunakan untuk berbagai alasan, terutama dia bisa menciptakan perasaan rileks. Ginger yang ada di dalam Digest digunakan berbagai bentuk. Kalau di Indonesia, jahe udah terkenal banget ya Bu, bisa digunakan segar, bisa digunakan bubuk, bisa digunakan kering, atau dalam bentuk jus, atau banyak sekarang wedang jahe, ya kan? Anisi ini digunakan lebih dari 4.000 tahun di Mesir, ditemukan dalam berbagai kombinasi essential oil. Tarragon juga digunakan di dalam beberapa essential oil lainnya, kalau fennel memang sudah berabad-abad. Jadi, Digest ini mengandung mentol, sitrol, dan zingiberin alami, aromanya memberikan rasa nyaman setelah Ibu makan makanan tertentu. Gunakan Digest ketika Ibu bepergian, gunakan bersama peppermint juga untuk bisa menimbulkan aroma yang menenangkan. Next adalah Fenway. Kalau ini favorit mama saya. Kalau Fenway ini memang kombinasi dari wintergreen, helichrysum, clove, dan peppermint. No wonder ya Bu, ada helichrysumnya nih. Makanya harganya memang menyenangkan gitu ya, ada helichrysum di dalamnya. Informasi tanamannya memang berasal dari clove dengan beberapa kandungan utamanya. Helichrysum, peppermint, dan wintergreen. Kalau di wintergreen, metil salisilat adalah konstituen utama yang ada di dalam wintergreen. Metil salisilat ditemukan di wintergreen adalah bahan aktif yang dipakai di beberapa krim. Nanti Ibu boleh berkunjung ke supermarket. Beberapa krim tertentu, saya tidak akan menyebutkan brandnya, tapi dia biasanya mengandung metil salisilat. Metil salisilat ini secara alami terkandung di dalam wintergreen. Nanti Ibu lihat ya krim-krim apa yang menggunakan metil salisilat yang secara alami ada wintergreen. Helichrysum, ini oil yang sangat terkenal sekali di Young Living, digunakan di banyak kebudayaan. Kalau kita punya perkebunannya di Kroasia untuk menghasilkan helichrysum. Kemudian cengkeh, tadi kita udah bahas ya Bu, ada kandungan pentingnya eugenol, digunakan sebagai berabad-abad. Itu kalau oma-oma zaman dulu dia suka pakai minyak cengkeh untuk minyak pijat ya, kalau oma-oma ya. Ciri dan manfaatnya, aromanya menstimulasi kandungan alaminya metil salisilat yang berasal dari wintergreen, gamma kurkumen, mentol, dan eugenol. Nanti jalan-jalan ya Bu ke supermarket, lihat krim-krim apa yang menggunakan metil salisilat. Kemudian menggunakannya karena tadi ada mentolnya, jadi dia punya sensasi yang cukup dingin, tapi dari clove-nya dia memberikan sensasinya memang, Ibu nanti boleh coba sendiri, ada sensasi hangat juga di Fenway. Oil yang tepat nih Bu, dibawa di tas gymnya, gunakan sesudah berolahraga atau sesudah beraktivitas seharian ya, untuk dapat rasa nyaman dari oil ini. Boleh juga di-dilute dengan V6 atau vegetable oil complex, dan kemudian Fenway membantu menyerasa segar kembali oleh 1-2 tetes di pelipis, di leher, di punggung, atau di dahi juga bisa. Ini memberikan aroma yang menyegarkan. Next, stress away, Ibu.
Stress away tadi ada beberapa ibu-ibu yang pakai stress away ya di awal ya. Ini juga essential oil blend, kombinasi dari lime, vanilla, copaiba, lavender, okoti, dan cedarwood. Jadi ini adalah essential oil tunggalnya beserta unsur-unsur utama dari masing-masing essential oilnya. Tahukah Anda, Bu, bahwa Stress Away merupakan produk pertama yang mengandung kombinasi unik lime dan vanilla murni. Waktunya saya kayaknya bentar lagi sudah mau habis ya, Bu. Saya percepat ya. Okoti memang telah digunakan sebagai penambah rasa. Vanilla, jenis anggrek vanila asli dari Meksiko, sumber utama vanila ini karena memang tinggi kandungan vanilinnya. Kalau cedarwood itu tumbuh di tempat beriklim dingin, Bu, dan dataran tinggi. Menciptakan lingkungan yang rileks dan tenang. Benar ya, Bu? Siapa di sini yang pakai Stress Away tadi pasti langsung rileks, langsung tenang. Di diffuse bisa membawa perasaan keseimbangan dan kedamaian. Kandungan alamiah tadi sudah kita bahas. Ibu boleh oles secara topikal di leher, di bahu, di pelipis sebelum tidur ya, untuk menciptakan suasana yang rileks dan lingkungan menenangkan. Boleh di diffuse juga, boleh ditetes secara topikal, atau ibu yang udah punya roller boleh menggunakan langsung karena sudah roller di pergelangan tangan, di leher, atau untuk parfum juga saya sering pakai sih, Bu. Karena emang si Stress Away ini aromanya apa ya, menyenangkan sekali lah. Jadi kalau untuk parfum ini enak banget. Saya sering gunakan sebagai parfum juga. Ya. Oke, sekarang kita ke lemongrass. Lemongrass ini di sini saya tidak ada, kebetulan nggak ada oil lemongrass yang saya punya di sini. Tapi yang jelas lemongrass ini tanamannya adalah, kita sama-sama tahu, Bu, sereh. Ya, ini udah terkenal banget lah. Jadi bagian yang digunakan memang rumput di destilasi uap dengan komponen utama geraniol, mineral, dan generel asetat. Tahukah Ibu, digunakan 750 gram lemongrass untuk menghasilkan 15 mili. Jadi dapatnya 15 mili dari 3/4 kilo lah ya, 750 gram, Bu, lebih dari setengah kilo. Banyak, jadinya cuma 15 mili. Faktanya memang beraroma citrus segar, ringan gitu ya, merupakan tumbuhan yang biasa hidup di umbi yang tumbuh di tanah padat. Memiliki daunnya hijau terang dengan sisi-sisi yang tajam. Kita cukup kenal dengan lemongrass ini. Membantu menyegarkan udara, mengurangi bau nggak sedap, wanginya bisa menginspirasi energi positif, komponennya membantu menjaga kebersihan kulit, diffuse juga, Bu, untuk mengembalikan kesegaran ruangan. Di tengah cuaca dingin, ini enak banget kalau diffuse lemongrass karena udah menimbulkan suasana hangat gitu ya. Komponen utama dari energi, orthois, dan orthosport yang kita tidak bahas. Ini saya hanya menyebutkan saja. Kegunaan lemongrass ini bisa Ibu dilute dengan V6 Vegetable Oil Complex, bisa ditambahkan ke cairan pembersih untuk mendapatkan aroma citrus yang cerah, bisa tambahkan ke sabun mandi juga, Bu, kan karena bahkan banyak sabun mandinya benar-benar lemongrass ya, Bu. Sabun mandi organik itu banyak banget tuh mereka menjual lemongrass. Gunakan juga untuk outdoor spray. Next, kita ke citrus fresh. Aduh, ini lagi, Bu. Ini saya senang banget untuk di mobil karena baunya fresh sekali. Essential oil komponen utamanya dari orange dengan limonennya, tangerine dengan limonennya, grapefruit dengan limonennya, lemon, mandarin, dan spearmint dengan karbonnya. Jadi komponen utamanya banyak kan memang dari kelompok citrus ya, Bu ya. Tahukah Anda bahwa hampir semua oil-oil yang dari kelompok citrus memang di cold press, jadi bukan di destilasi uap. Informasinya, kulit buahnya diekstraksi lewat metode cold press, tangerine ini kandungannya ester dan aldehid, grapefruit aroma citrusnya segar, langsung kayak bahagia gitu ya, Bu, langsung suasananya sukacita berubah ya. Dan tadi lemon kita udah belajar dibutuhkan 75 lemon untuk dapat essential oil lemon cuma 15 mili. Spearmint itu berasal dari Asia, merupakan essential oil yang baik digunakan secara topikal pada bagian tubuh setelah olahraga. Jadi kalau fitur dan manfaatnya untuk menciptakan suasana fokus dan kreatif, bisa membantu meningkatkan suasana yang positif, menyegarkan ruangan, dan bisa dihirup langsung ketika Ibu membutuhkan kreativitas, suasana gembira, suasana sukacita gitu ya, boleh dengan citrus fresh. Aromais, ini juga biasanya ibu-ibu dan keluarga dan saya nggak boleh ketinggalan ketika jalan-jalan nih, Bu. Kalau bepergian travel nih nggak boleh ketinggalan nih.
Komponen utamanya ada kardamom dengan alpha terpinyl asetat, ada ginger atau jahe dengan zigiberinnya, konstituennya. Peppermint tadi kita belajar konstituennya mentol yang memberikan sensasi dingin. Fennel ada transanethol dan spearmint ada carvol. Tahukah Anda, Bu, aromais teman baik dalam perjalanan tuh. Tadi saya udah bilang baik darat maupun udara. Essential oil di dalamnya memang menciptakan suasana nyaman dan segar gitu ya. Aromanya memang menenangkan sekali. Kalau kita lihat aromais ini ada ginger berasal dari Asia Tenggara, memang ada jahe, ada kardamom digunakan 4.000 tahun yang lalu karena aromanya memang didokumentasikan oleh masyarakat Mesir. Fennel tadi kita udah belajar ya, digunakan oleh masyarakat Cina. Spearmint ini aromanya ringan tapi menyegarkan sekali. Jadi suasana rasa tenang, rasa seimbang itu bisa didapatkan. Peppermint juga udah banyak studinya. Nah, aromais ini aromanya bersih menenangkan, aromanya sangat nyaman, boleh langsung Ibu oleskan, diaplikasikan pada leher maupun pada dada. Ini memang nggak boleh ketinggalan kalau travel ya. Suasananya tenang juga ketika di diffuse, ini enak banget Bu, langsung di leher atau di dada. Kemudian komponen-komponen alaminya tadi sudah kita bahas. Aduh, langsung seger menyegarkan. Enak deh Bu pokoknya dengan aromais. Boleh di dilute dengan V6, di diffuse boleh, aplikasikan di bagian perut boleh, atau di leher atau di dada untuk mendapatkan kesegaran dan kenyamanan. Gosok dan teteskan, atau misalnya Ibu pengen pada saat travel, teteskan di boneka untuk anak Anda yang menghirupnya lewat bonekanya. Bisa juga ya Bu ya. Oke, dah demikian tadi yang sudah kita bahas, oil-oil yang terdapat di dalam PP, Premium Experience Package, dan kita juga tadi lihat videonya, apa saja yang terdapat di dalam Premium Experience Package kita, dan kita tadi sudah pembukaan, apa itu essential oil, dan kenapa sih essential oilnya harus yang living gitu ya, tadi sudah kita bahas di depan. Mudah-mudahan ketika Ibu mengerti tentang kenapa essential oilnya dari yang living, dengan situsilnya yang kita nggak bahas banyak hari ini, mungkin bulan depan kita lebih bahas lebih banyak tentang situsilnya, dan kemudian bagaimana oil-oil yang ada di PEP kita, mudah-mudahan Ibu bisa mulai dari sekarang, dibuka essential oilnya, kemudian dipakai sesuai dengan apa yang sudah kita share di pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ya Bu. Oke, sekarang saya akan coba lihat di chat, ada beberapa chat dari sini. Oke.